Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya, semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin ya. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Pak Ivan atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami diminta untuk mengisi kaitannya dengan EHDW pada sarapan pagi SDGs Desa. Karena ini forumnya SDGs Desa, gitu ya. Sebaiknya kami bicara dulu tidak langsung EHDW ya Gus Koco ya. Kita kaitkan dengan SDGs Desa tentu saja, gitu ya. Boleh share screen? Bisa langsung. Saya, oke, makasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, teman pendamping, ada kepala desa ya Gus Koco ya, ada sekretaris desa, perangkat desa. Sekdes ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari memberikan pencerahan gitu ya, tidak bikin tambah mumet tapi pencerahan terkait dengan EHDW. Tidak berdiri begitu saja EHDW ini. Nah, EHDW ini memang dalam rangka untuk upaya memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa. Jadi ini ada kaitannya dengan pencegahan stunting di desa. Jadi inilah yang kenapa ada EHDW. Karena ini adalah EHDW hanya tool gitu ya, alat gitu ya. Jangan dipermasalahkan karena alatnya tidak bisa digunakan, kemudian tidak ada fasilitasi untuk konvergensi pencegahan stunting di desa. Tetap harus dilaksanakan. Kalaupun memang ada kendala, mari kita sama-sama untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Karena kami juga sudah beberapa keliling ke daerah gitu ya, memang terkait EHDW ini ada permasalahan-permasalahan yang timbul gitu ya. Nanti ini juga Pak Ivan juga nanti mohon dibantu karena ada sebagian ini terkait dengan server ya, server di mana server ini ada di Kementerian Desa. Apalagi sekarang teman-teman lagi melakukan pendataan SDGs desa di seluruh desa. Nah, untuk EHDW juga sekarang ini momennya pendataan Gus Koco gitu ya. Jadi ini mungkin karena overload untuk di server gitu ya. Tapi bagaimana Pak kalau Pak Ivan ini pernah menyampaikan server di Kementerian Desa ini tercanggih gitu ya, tercanggih sedunia gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi sehingga baik itu pendataan SDGs desa maupun EHDW dapat bersama-sama atau semuanya ini dalam rangka untuk mempermudah ya, data ini digunakan untuk mempermudah perencanaan pembangunan desa. Semuanya mengejar bagaimana nanti pada saat musyawarah desa gitu ya, itu sudah menggunakan data yang terupdate, yang valid gitu ya. Nah ini berdasarkan dari pendataan yang sekarang ini teman-teman lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan upaya, mohon izin bentar, biar jelas. Ya, kalau terkait dengan stunting, ini mengacu pada Strana Strategi Nasional ya, Percepatan Pencegahan Stunting yang ini dikeluarkan pada tahun 2018. Nah, Stranas ini berlaku 2018 sampai 2024. Walaupun saat ini, gitu ya, dengan adanya perubahan sebagai koordinator untuk percepatan pencegahan stunting di desa di secara nasional ini di BKKBN sehingga ada regulasi baru. Nah ini posisinya ada di Seknek gitu ya, yaitu rancangan peraturan presiden. Udah menjadi peraturan presiden, tidak hanya cukup Seranas tapi peraturan presiden. Nah ini sudah ada di Seknek. Nah, ini ada perubahan. Tapi sampai dengan saat ini kami masih mengacu kepada Seranas, di mana mengamanatkan kepada Kementerian Desa untuk mendorong dana desa membiayai kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Permen Desa mulai tahun 2019, 2020, kemarin 2021, ini ada secara eksplisit disebutkan, di mana dana desa digunakan untuk program-program strategi nasional, program-program prioritas nasional, termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk pencegahan stunting.
Nah, terkait dengan itu sehingga Kementerian Desa mendorong desa membiayai kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting di desa. Kemudian memfasilitasi desa untuk melakukan peran utama dalam konvergensi pencegahan stunting di desa. Nah, ini kalau di desa itu ada 5 layanan dasar. Nah, apa itu? Ada kesehatan ibu dan anak, kemudian ada konseling gizi, perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi, PAUD, gitu ya. Nah, perlu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pahami bahwa kalau terkait stunting itu tidak hanya memberikan PMT itu saja selesai, tidak. Tapi ada untuk terkait dengan pendekatannya itu tidak hanya sensitif, tidak hanya tetapi spesifik. Nah, ini ada 2 hal yang perlu dipahami. Seperti ini di sini termasuk pelayanan air bersih sanitasi itu termasuk dalam pencegahan stunting. Karena apa? Kalau di desa tidak tersedia, gitu ya, tidak tersedia air bersih dan sanitasi yang baik, itu juga menjadikan anak ini lahir stunting karena ibu yang hamil ya itu minum yang tidak sehat, kemudian lingkungan yang tidak sehat itu menjadikan anak yang lahir stunting. Itu salah satu faktor yang tidak secara spesifik itu langsung gitu ya. Termasuk juga kondisi keluarga, ekonomi keluarga itu juga bagian dari itu. Sehingga kalau di poin 1 kaitannya dengan pembiayaan melalui APBDes untuk mendorong pencegahan stunting, tidak hanya serta-merta untuk memberikan PMT, tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting itu juga penting. Nah, kemudian satu hal lagi pendataan terkait dengan kelompok-kelompok rentan, yaitu yang namanya 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu dari mulai ibu hamil ya sampai melahirkan, nah bayinya itu sampai umur 2 tahun. Nah, ini 1000 hari. Nah, inilah yang menjadi prioritas sasaran prioritas yang perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendampinginya supaya tidak terjadi stunting. Ini upaya ini. Kemudian dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, peraturan Menteri Desa kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun ini 2021 disebutkan dalam upaya pencapaian SDGs desa. Nah, untuk program prioritas nasional di sini ada penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Nah, ini untuk mencapai tujuan dari SDGs desa nomor 2 yaitu desa tanpa kelaparan. Nah, ini kaitannya dengan SDGs. Saya tidak serta-merta langsung ke HDW ya, Gus Koco. Nah, kaitannya dengan SDGs di tujuan mana nih yang terkait dengan stunting? Nah, kalau kita lihat itu tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya merupakan faktor-faktor di dalamnya. Tadi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera pastinya gitu ya. Pendidikan desa berkualitas. Jadi dari mulai pengasuhan ya di keluarga, di PKB, di PAUD ini bagian dari pendidikan. Kemudian keterlibatan perempuan desa. Nah, ini bagaimanapun juga terkait dengan keluarga, bagaimana peran perempuan di dalam pengambilan keputusan itu menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir yaitu desa terkait dengan air bersih dan sanitasi. Dari 6 inilah yang ini menjadi sasaran untuk penurunan stunting. Jadi tidak hanya di tujuan 3, tetapi dari tujuan yang lain. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, teman-teman melakukan pendataan, nanti coba di-collage dari indikator-indikator tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang nanti dapat diintervensi dengan program-program kegiatan yang bisa dibiayai dengan APBDes. Tentu saja satu hal yang penting dalam melaksanakannya sesuai dengan kewenangan desa. Nah, bagaimana kalau hal yang bukan menjadi kewenangan desa? Nah, itulah yang perlu diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi usulan desa untuk musrenbang supradesa, baik itu kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan pembagian urusan yang ada.
Kemudian terkait dengan poin tadi tujuan 1 sampai 6 gitu ya. Nah, ini tentu saja yang mendukung untuk penurunan stunting. Nah, prinsipnya seperti tadi kami sampaikan bahwa difokuskan untuk menangani penyebab langsung dan tidak langsung. Dari tujuan 1 sampai 6 itu tidak semuanya merupakan faktor yang langsung menjadi penyebab, tetapi tidak langsung. Ini yang penting. Jadi pencegahan, ya, kembali lagi pencegahan. Tidak serta-merta bahwa desa dengan memberikan PMT kami sudah melakukan penanganan stunting. Belum, jangan sampai nanti hanya fokus untuk anak yang sekarang stunting, tetapi nanti di belakangnya ada yang nanti beresiko untuk nanti akan terjadi stunting. Baik itu pada bayi yang masih 0 sampai 2 tahun maupun yang masih dalam janin, atau sekarang ini dengan adanya BKKBN sebagai koordinator fokus kepada pasangan usia subur dan terlebih lagi adalah remaja putri. Nah, remaja putri ini kan calon ibu, ya, itu harus sehat. Sehingga bagaimana remaja putri juga sasaran untuk ini pencegahan dari sedini mungkin. Oleh karena itu, bagaimana supaya tidak kekurangan zat besi dan seterusnya. Yang penting adalah sehat. Kemudian pasangan usia subur dan seterusnya sampai dengan 1000 hari pertama kelahiran tadi. Kemudian bagaimana dengan rencana atau program aksi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa? Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019, yaitu kita yang namanya membentuk KPM, ya, kader pembangunan manusia. Siapa sih KPM? Bukan siapa-siapa, adalah kader yang ada di desa, baik itu bisa kader posyandu, bisa kader BKB, kader PAUD, kader apapun yang bisa bisa menjalankan peran sebagai KPM. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk mengidentifikasi tadi sasarannya yang 1000 HPK, kemudian layanan yang ada di desa dengan 5 paket tadi, itu yang itulah EHDW adalah tool untuk KPM dalam melakukan perannya ini. Nah, ini tadi di dalam EHDW nanti akan kami sampaikan apa aja sisi-sisinya, tapi intinya adalah bagaimana tugas KPM itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, mempermudah KPM untuk melakukan tugasnya. Nah, kemudian yang kedua, memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, upaya bagaimana memfasilitasi penggunaan APBDes, khususnya dana desa, untuk pencegahan stunting di desa. Nah, inilah dimulai dari perencanaan. Nah, kalau makanya di dalam stunting ini ada sebelum terjadi musyawarah desa, dilakukan yang namanya rembuk stunting. Nah, rembuk stunting itu dasarnya apa? Ya, dasarnya data yang dikumpulkan oleh KPM tadi dari aplikasi EHDW gitu ya. Kemudian itu menjadi bahan masukan melakukan rembuk stunting. Siapa peserta rembuk stunting? Tidak berbeda dengan rembuk desa, tetapi ditambahkan dengan teman-teman yang di desa yang memang terlibat atau berpengaruh dalam penentuan untuk apa yang menjadi prioritas-prioritas terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting. Ya. Nah, kemudian mengkoordinasikan implementasi layanan konvergensi tadi yang saya sebut 5 layanan, gitu ya. 5 layanan itu kan tidak semua dilakukan oleh desa dengan menggunakan dana desanya, APBDes-nya, tetapi ada dukungan-dukungan dari program sektor, program daerah kabupaten maupun daerah provinsi yang semua mengarah kepada desa. Nah, ini kemudian termasuk juga tadi ada perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini nanti dengan adanya data dari EHDW itu supaya sasarannya tepat, jadi tidak salah sasaran gitu ya. Nah, ini dikhususkan prioritaskan untuk yang menjadi sasaran untuk stunting 1000 HPK tadi. Dan yang terakhir memonitor gitu ya, monitor laporan konvergensi pencegahan stunting di desa, nah pada sasaran rumah tangga 1000 HPK tadi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi EHDW. Inilah peran dari EHDW di sini, masuklah gitu ya. Nah, untuk pengukuran konvergensi pencegahan stunting seperti tadi kami sampaikan. Nah,
kegiatan untuk mengukur konvergensi pencegahan stunting, ini yang tadi saya sampaikan, mendata sasaran 1000 HPK. Jadi by name by address. Nah, bagaimana nanti hubungannya dengan SID? Nah, ini mestinya nanti ini ke depannya gitu ya. Kalau tadi tanya Gus Koco seperti apa nih EHDW, nanti jelas nyambung dengan SID. Jadi tidak berdiri sendiri sehingga nanti data EHDW juga bagian dari SID. Nah, nanti kita bikinkan jembatannya ya, bridgingnya, sehingga nanti secara keseluruhan data di desa itu menjadi satu yang namanya SID. Ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, mana desa mengelola yang namanya sistem informasi desa. Nah, kemudian yang kedua memantau dari penerimaan 5 layanan. Layanannya ada. Ya, 5 lain itu ada posyandu, ada PAUD gitu ya, ada BKB, ada lainnya semua ada di desa. Tetapi ternyata dari sasaran yang 1000 HPK, lu kok nggak menerima layanan itu. Nah, ada apa gitu ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab supaya apa? Peran desa mendekatkan layanan yang ada gitu ya, supaya apa yang diharapkan untuk pencegahan stunting ini teratasi, jadi dapat menerima layanan itu. Jadi tidak semua dibebankan kepada desa. Ini yang penting gitu ya, bahwa tidak semua program terkait dengan pencegahan stunting itu dibebankan kepada desa, tetapi desa betul-betul yang memang menjadi kewenangan desa. Nah, terkait dengan layanan teknis gitu ya, kalau itu bukan layanan, itu bukan menjadi kewenangan desa, ya, desa berupaya untuk mendekatkan warganya kepada pusat layanan. Apakah itu membangunkan jalannya menuju layanan, apakah memberikan bantuan untuk transportasinya, atau memberikan bantuan apa yang bisa dilakukan supaya si sasaran yang warga desa itu dengan mudah menerima layanan yang ada. Itu prinsip penting. Kemudian dari data yang ada itu dilaporkan dalam bentuk yang namanya village scorecard. Nah, scorecard ini nanti kaitannya dengan bagaimana pencairan dana desa untuk tahap kedua untuk desa mandiri, tahap ketiga untuk desa yang reguler. Nah, ini alur untuk fasilitasi konvergensi stunting dari pendataan, baik dari keluarga, dusun, layanan yang ada, itu ada posyandu, polindes, PAUD. Nah, itu kemudian didata dengan aplikasi EHDW, melakukan pendataan, mantauan, kemudian dari data yang ada ini ada rekomendasi kegiatan. Karena apa? Ada terjadi kesenjangan tadi, ada layanan tetapi masyarakatnya yang sasaran 1000 HPK kok tidak terlayani. Nah, ini ada kesenjangan nih, ada apa? Nah, ini kemudian rekomendasi kegiatannya apa yang bisa dilakukan supaya tingkat konvergensi di desa dapat baik gitu ya. Nah, inilah ada forum-forum yang sudah kita sediakan. Ada forum rumah desa sehat. Nah, rumah desa sehat ini tidak tidak harus sebuah rumah gitu ya, secara fisik tidak, bisa menggunakan posyandu, bisa menggunakan kantor desa, menggunakan apa yang ada di desa gitu ya. Nah, itu yang penting adalah bagaimana terjadi musyawarah, terjadi penyuluhan, terjadi komunikasi gitu ya, antara yang mengetahui terkait dengan untuk itu KPM gitu ya, atau kader-kader yang lain itu untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada warganya, kepada masyarakatnya. Nah, kemudian juga data ini tadi sudah kami sampaikan, ini adalah untuk sebagai masukan pada saat desa melakukan rembuk stunting desa. Nah, rembuk stunting ini nanti dibawa ke forum musdes dan seterusnya sampai muslimbang desa, sampai nanti penetapan APBDes, dan nanti ada daftar usulan dari yang sudah direkomendasi kegiatan. Kan tidak semuanya menjadi kewenangan desa, atau mungkin juga desa belum mampu untuk melaksanakan tahun ini walaupun sudah menjadi kewenangan desa, tetapi desa belum mampu untuk melaksanakan dengan anggaran yang terbatas, itu bisa diusulkan kepada supradesa. Nah, inilah prosesnya.
Nah, terkait dengan aplikasi EHDW, ini sudah masuk sebagai alat, tadi sudah kami sampaikan. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah data sasaran 1000 HPK. Dan ada analisa diagnostiknya. Nah, ini sudah ada di apa namanya, di aplikasinya, ada diagnostik. Jadi tidak capek-capek lagi kalau kalau manual itu nanti masih ada ngitung-ngitung gitu ya, tetapi kalau di dalam EHDW ini sudah otomatis sehingga nanti sudah keluar gitu ya, diagnostiknya seperti apa, tingkat konvergensinya seperti apa gitu ya, dari masing-masing layanan yang ada 5 layanan tadi. Ini memudahkan desa untuk menyusun rencana program stunting. Nah, kemudian apa? Melaporkan village scorecard-nya ini untuk mengevaluasi pelaksanaan konvergensi kegiatan stunting yang dilakukan oleh Pemda. Jadi inilah sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, terutama kabupaten yang terdekat dengan desa. Nah, ini nanti akan dibawa yang namanya ada rembuk stunting kabupaten. Nah, sebelum musrenbang kabupaten itu ada rembuk stunting kabupaten. Ini memang ada di dalam di Bapeda masing-masing kabupaten. Ini dibina oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini output utamanya untuk memantau dan menyediakan. Ini menu-menunya dari EHDW, mungkin tidak perlu saya sebut satu-satu, ada fitur tugas saya, pemetaan, nah ini ada diagnostik yang tadi saya sampaikan, kemudian untuk fitur rembuk, nah juga ada fitur media untuk pembelajaran bagi teman-teman KPM. Nah, untuk pengelolaan EHDW ini ada dashboard, memang belum disediakan dashboard di desa, tetapi dari Android yang ada KPM sudah bisa mendiagnosa. Inilah yang perlu disampaikan kepada pemerintah desa pada saat rembuk stunting, kemudian pada musdes dan seterusnya. Ini sebagai bahan masukan. Kemudian ini menu dashboard EHDW yang di kabupaten. Ini ada hal-hal yang bisa didapat di dalam dashboardnya kaitannya dengan tingkat konvergensi stunting. Di dalam scorecard dapat kita lihat itu jumlah ibu hamil, indikator layanan ibu hamil, indikator layanan anak usia 02 tahun sampai dan 26 tahun gitu ya. Nah, ini yang penting konvergensi desanya gitu ya, kan kelihatan gitu ya, apakah posisinya di hijau, di kuning atau di merah gitu ya. Nah, kemudian juga di dalamnya ada untuk penggunaan dana desa untuk stunting. Sekali lagi teman-teman, untuk khususnya pendamping yang mendampingi desa, perlu kami tekankan lagi bagaimana upaya untuk pencegahan stunting di desa ini tidak hanya untuk pendekatannya untuk yang spesifik, tetapi sensitif juga, gitu ya, sehingga yang langsung maupun yang tidak langsung, mudahnya begitu aja. Jadi tidak hanya terkait dengan hanya PMT Posyandu selesai, tapi juga ada tadi yang sudah kami sampaikan beberapa layanan yang itu mempengaruhi untuk pencegahan stunting di desa. Nah, ini untuk panel dashboard EHDW ini dapat dilihat. Ini ada di sini contoh gitu ya, contoh di Jogja, di Kulon Progo. Ya. Nah, ini ada 15% dari desa yang ada, 88 desa, ini ternyata merah. Gitu ya. Merah ini berarti di bawah 50% untuk tingkat konvergensinya. Nah, ini bisa menjadi bahan masukan gitu ya untuk di kabupaten. Apa yang harus diintervensi? Daerah mana yang terintervensi? Desa-desa mana itu sudah bisa terlihat gitu ya. Jadi tidak semua pukul rata gitu ya untuk program intervensi, tapi dikhususkan untuk memang yang sangat memerlukan. Nah, ini untuk scorecard-nya terkait ini. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana EHDW dengan dashboard ini adalah masuk ke dalam sistem informasi desa. Ini bagian dari sistem informasi desa, walaupun sekarang ini masih belum ya Pak Ivan ya, nanti kita ke depannya sudah bisa memasukkan itu, sehingga kalau hal data-data yang sekiranya sudah ada di SID otomatis nanti sudah terkonek gitu ya, tidak perlu lagi teman-teman KPM itu mengisi ulang gitu ya, sudah ada data-data yang memang sudah ada di SID desa gitu ya, tinggal mana yang memang spesifik yang ada di EHDW yang perlu untuk diisi. Ini akan mempermudah teman-teman KPM di dalam mengisinya. Nah, apa sih yang menjadi kendala dalam EHDW? Nah,
ini. Yang pertama adalah memang sistem masih berbasis Android ini masih belum stabil karena sering adanya perubahan program pada Android yang bersifat open source. Ya, ini memang dari tahun 2020 kemarin yang sudah kita launching dan kita laksanakan kepada pelatihan kepada KPM, memang ada kendala-kendala dan ini juga kita selalu update gitu ya. Saya sendiri masuk di dalam grup TOT IHDW ini memang banyak kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua kemampuan KPM yang dalam mengoperasikan IHDW. Nah ini ada perubahan nih Gus Kocok terkait dengan kader. Kalau dulu kan kader Posyandu, mohon maaf ya, kader Posyandu biasanya kan yang sudah lansia gitu ya, yang sudah sepuh gitu ya, karena kan memang diperlukan waktu luang gitu ya. Tapi dengan ada KPM kan dituntut untuk bisa mengoperasikan Android, ini datanya sudah berubah gitu ya, tidak lagi ke lansia tetapi usia-usia produktif, bahkan ada laki-laki juga sebagai KPM gitu ya. Nah ini karena harus mengoperasikan IHDW yang Android tadi. Kemudian yang ketiga kendalanya petugas layanan seperti kader posyandu, bidan desa tidak bersedia memberikan data. Nah ini tinggal sebenarnya persen saja ya bagaimana mengkomunikasikan. Tapi ini hanya sebagian kecil aja. Kami lihat di beberapa daerah ini tidak terjadi karena ya kader KPM itu kan ya dulu ya kader pos, ya sekarang mungkin juga sebagai kader posyandu gitu ya. Ya inilah yang perlu memang bagaimana koordinasi antar kader dan bidan desa. Kemudian ada KPM yang memang tidak aktif karena tidak didukung operasional oleh desa. Nah ini kita harapkan Bapak Ibu Kepala Desa gitu ya, pemerintah desa untuk dapat mendukung. Ya kalaupun belum bisa memberikan HP Androidnya, ya diberikan pulsanya gitu ya. Ini yang kami lihat di beberapa desa. Kemarin kami ke Sumedang gitu ya, bagus sekali. Pemda kerjasama dengan Telkomsel gitu ya, dan memberikan pulsa kepada kader-kadernya untuk melakukan, karena mereka memang ada aplikasi yang khusus untuk pencapaian target dari pemerintah daerah. Kemudian sering terjadinya pergantian KPM sehingga ini perlu proses orientasi dan melatih itu juga tidak mudah gitu ya. Dan kemudian kendala jaringan tadi yang seperti saya sampaikan dan ketersediaan HP. Nah, bagaimana kebutuhan integrasi sistem dengan sistem yang lain? Karena IHDW ini kan bukan satu-satunya aplikasi yang terkait dengan kesehatan, ya terkait dengan pendidikan dan sebagainya, gitu ya. Sehingga perlu berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang dekat apa yang kita sudah kita identifikasi, yaitu ada EPP GBM yang ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana melihat status gizi masyarakat. Nah, ini kan dekat ya gitu ya. Memang ada beberapa data yang sama gitu ya, sama-sama didapat dari Posyandu, sama-sama didapat dari Polindes, sama-sama didapat dari masyarakat pemerintah desa. Ini perlu diintegrasikan. Kemudian village scorecard pada IHDW formatnya sama dengan OMSPAN. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan antara IHDW dengan OMSPAN. Kemudian IHDW juga mendata keluarga seperti ketersediaan air bersih, sarana sanitasi. Nah, ini juga dilakukan oleh BKKBN dengan yang namanya SIGA, Sistem Informasi Keluarga. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan. Ini PR, Gus Kocok, gitu. Bagaimana mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain supaya tidak membuat pusing desa. Nah, kalau di desa kita harapkan semuanya ada yang namanya di sistem informasi desa. Sistem informasi desa tinggal nanti membuat bridging-nya masing-masing aplikasi sehingga nanti data-data yang terkait dengan katakanlah kependudukan itu sudah satu, gitu ya. Tidak lagi IHDW ini data kependudukan sendiri, SIGA sendiri, tapi itu semua sudah ada di satu sistem informasi desa. Gitu ya. Nah, inilah yang kami harapkan integrasi dengan beberapa aplikasi yang ada. Nah, dari IHDW itu bisa didapat apa informasinya? Ini dari data nasional, walaupun secara nasional baru 52% yang melakukan pendataan dengan IHDW yang masuk ke pusat, ke pusat. Jadi ada sekitar 48% desa yang belum mengoperasikan IHDW. Ini ya kendala-kendala tadi yang antara lain yang kami sampaikan. Dari data yang masuk kita lihat
betapa warna merah membahana gitu ya, sedih sekali gitu ya. Memang tingkat konvergensi stunting di desa khususnya ya terkait dengan dari hasil EHDW ini terlihat gitu ya. Yang hijau itu baru DIY gitu ya, yang DIY ini kecil DIY, yang lainnya sebagian besar merah, ada yang abu-abu gitu ya. Ini artinya memang tingkat konvergensinya di bawah 50%. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Kita maklumi bahwa layanan-layanan yang ada seperti posyandu itu ya tidak membuka hari-hari buka yang setiap bulan dibuka gitu ya, tapi tidak melakukan pembukaan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada rekaman untuk layanan itu, sehingga itu menjadi nilainya sangat kecil atau malah nol gitu ya. Nah, secara total adalah mengurangi, menurunkan dari tingkat konvergensi. Nah, saya kemarin habis dari Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, itu ada di sana kebijakan di posyandu itu tetap buka, tetapi untuk mengurangi kerumunan, jadi diatur. Jadi untuk RT ini jam sekian, untuk RT jam sekian, sehingga tidak terjadi kerumunan, tetapi hari buka tetap dilakukan di posyandu. Nah, ini seperti ini perlu dilakukan inovasi-inovasi di masa pandemi ini kalau memang dirasa cukup aman gitu ya. Nah, inilah yang tahu kondisi di desa Bapak Ibu sekalian sesuai dengan situasi kondisi di masing-masing. Bagaimana untuk pengembangan pengelolaan EHDW? Nah, ini yang EHDW yang dirancang sejak tahun 2019 melalui uji coba di 11 kabupaten. Nah, ini memang didukung waktu itu oleh Bank Dunia. Kemudian rancang bangun EHDW dengan melibatkan beberapa kementerian lembaga gitu ya. Nah, ini dilakukan. Nah, kemudian penerapan di desa itu dimulai Maret 2020, waktu itu melalui surat edaran Menteri Desa, termasuk bagaimana di dalam surat itu meminta supaya desa dapat menyediakan fasilitas gitu ya kepada KPM untuk memberikan HP Android gitu ya waktu itu ya. Dan lebih dari itu bagaimana untuk membiayai atau mendukung untuk operasional tugasnya KPM. Kemudian setelah itu kita lakukan pelatihan secara berjenjang melalui TOT. Nah, karena masih udah pandemi sehingga dilakukan secara virtual. Nah, ini kita lakukan di seluruh provinsi termasuk Papua. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu yang dari Papua gitu ya, untuk saat ini memang dari data EHDW memang masih nol dari Papua, jadi nanti kita akan dorong teman-teman khususnya pendamping di Papua, kita akan prioritaskan bagaimana supaya di Papua, karena terkait dengan stunting ini memang di Papua juga merupakan prioritas gitu ya terkait dengan stunting ini. Dan sampai saat ini masih dilakukan penyempurnaan. Bagaimana kebutuhan penyempurnaan EHDW? Ini aplikasi EHDW masih berbasis hanya Android pada lokasi jaringan ini perlu untuk ditambahkan yang berbasis web supaya kalau tidak ada jaringan internet itu tetap bisa mengisi, kemudian nanti setelah ada jaringan nanti baru bisa untuk dapat melaporkan. Jadi tidak hanya terkendala karena jaringan internet nggak ada atau nggak stabil terus nggak bisa melakukan pelaporan gitu ya. Kemudian berdasarkan Raperpres yang ada sekarang, walaupun sekarang ini belum ditandatangani, tapi kami sudah melihat apa saja yang menjadi tugas Kementerian Desa. Ini Gus Koco, tugas kita sangat berat Gus untuk stunting ini, karena di dalam Perpres tersebut kita harus memfasilitasi 90% dari desa yang ada. Sekarang kan posisinya 74.961 desa. 90% dari jumlah desa itu dana desanya untuk pencegahan stunting. Nah, bagaimana posisi sekarang gitu kan? Posisi sekarang memang ya alhamdulillah gitu ya, kalau dilihat dari data yang ada kurang lebih 70% dari desa itu sudah menganggarkan dana desanya untuk stunting. Tinggal kita dorong sebagian lagi gitu ya. Kemudian tim pengarah dari program stunting nasional merekomendasikan agar tadi integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dan ini insya Allah tahun ini sudah kita akan lakukan antara EHDW dengan Omspan, karena ini kita mengejar bagaimana supaya teman-teman pendamping dapat dengan mudah nanti memfasilitasi desa di dalam membuat pelaporan terkait dengan
penggunaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 untuk masuk di dalam ONSPAN. Nah, yang terakhir perlu penambahan menu, karena tadi kami sampaikan kaitannya dengan Perpres tadi ada beberapa hal layanan yang perlu ditambahkan, sehingga nanti di EHDW juga perlu kita tambahkan fitur-fitur yang menyediakan layanan-layanan yang ada di desa. Dan yang terakhir nanti kita integrasikan, ini tugas Kementerian Desa, Direktorat Jenderal PDP bersama Pusdatin ya Pak Ivan, nanti kita bagaimana mengintegrasikan EHDW ini ke dalam sistem informasi desa. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan Gus Koco. Dan yang terakhir ini yang penting, yang terakhir yang penting ini apa sih tugas pendamping gitu ya dalam fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa. Nah, kita harapkan ini ada di level kabupaten, di level kecamatan, dan jelas di level desa. Ya. Nah, di level kabupaten, nah ini mungkin sudah diinformasikan atau disosialisasikan ya Gus Koco, kaitannya dengan keputusan Menteri Desa nomor 40, ya, kaitannya dengan bagaimana struktur TPP provinsi, kabupaten yang ada sekarang ini ya. Sekarang kan tidak ada lagi tenaga ahli ya, jadi diharapkan teman-teman pendamping itu semuanya mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai sumber daya yang sama gitu ya, karena tidak ada lagi yang namanya tenaga ahli PSD pelayanan sosial dasar, tidak ada lagi tenaga ahli PMD gitu ya, jadi semuanya harus bisa gitu ya. Oleh karena itu inilah yang tugas kami juga gitu ya, bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman pendamping. Nah, besok tanggal 24 ya, 24 kami akan mengadakan konsolidasi pendamping khususnya dengan stunting. Jadi teman-teman yang hadir kali ini besok hadir ya, undangan sudah kami sampaikan itu melalui teman-teman di provinsi, mudah-mudahan di kabupaten sudah terinformasikan. Besok secara online kita undang, selain nanti ada di Zoom juga ada kita buka untuk streaming YouTube, sehingga nanti semua informasi terkait dengan stunting ini akan lebih jelas lagi. Ada pakar-pakar yang kita undang gitu ya, baik dari BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, dari Bappenas gitu ya, termasuk nanti kami minta Pak Ivan untuk bisa menyampaikan materi juga kaitannya untuk besok, sehingga besok itu betul-betul sehari kita full akan ini nggak perlu saya sampaikan, ini besok akan kami sampaikan nih terkait dengan apa menjadi peran atau tugas dari teman-teman pendamping. Saya kira itu Gus Koco yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tadi belum sempat gitu ya. Untuk tahun ini kami dapat dukungan dari program INE, hibah dari World Bank. Kita akan menyusun Gus tadi yang disebut Gus Koco silabus itu ya. Itu nanti kita buat modul pembelajaran ya, karena sekarang ini model tidak bisa tatap muka gitu ya, kita nanti pakai gitu ya, elektronik kita buatkan nanti teman-teman dengan mudah. Kemudian selain itu kami tahun ini juga merencanakan melakukan bimbingan teknis ya, bimbingan teknis. Bimbingan teknis memang belum sampai ke KPM. Kita nanti tahun ini baru sampai ke tenaga TPP kabupaten. Nanti tahun depan kita lakukan sampai ke KPM. Nah, kami harapkan tahun ini walaupun hanya sampai ke TPP kabupaten, nanti teman-teman TPP kabupaten yang nanti bisa mendampingi pendamping desa dan kemudian ke KPM. Walaupun nanti kita punya alat untuk monitor ya. Nah, ini yang nanti perlu disampaikan oleh Gus Pak Ivan ya, Pak Ivan kaitannya dengan bagaimana monitor untuk pencapaian SDGs, karena ini terkait stunting juga bagian dari SDGs desa. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Gus Koco.